Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang nih buat kamu. Ya, selamat datang buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana nih kabar sahabat? Semoga sahabat masih tetap semangat dalam menjalankan bisnisnya dan masih tetap optimis nih dalam mengembangkan bisnisnya. Nah sahabat, di video kita kali ini kontennya tentang segmen tanya jawab izin usaha UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami BPJS Ketenagakerjaan pada PT Perorangan, di mana ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami selama ini. Karena banyak yang bertanya kepada admin, Min, apa sih itu BPJS Ketenagakerjaan, lalu manfaatnya apa, dan bagaimana sih penerapannya pada PT Perorangan. Jadi nih buat kalian nih yang sudah punya PT Perorangan dan kalian bingung bagaimana tentang BPJS Ketenagakerjaan, kalian wajib tonton dan simak video ini sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mau di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembukanya terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan ke-1. Kaminrace, apa sih itu PT Perorangan dan bagaimana hubungannya dengan BPJS Ketenagakerjaan? Jadi sahabat, PT Perorangan ini adalah bentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh satu orang yang berperan sebagai pemilik sekaligus direksinya. Nah, jika pemilik PT Perorangan memiliki karyawan, maka ia wajib mendaftarkan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia. Hal ini menjadi bagian dari kewajiban hukum dan juga perlindungan hak tenaga kerja. Next pertanyaan, Kaminrace, siapa saja sih yang bisa mendirikan PT Perorangan dan bagaimana kewajibannya terkait BPJS Ketenagakerjaan? Jadi sahabat, PT Perorangan ini dapat didirikan oleh warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun dan memiliki KTP serta NPWP. Jika pemilik PT Perorangan mempekerjakan karyawan, maka ia wajib mendaftarkan dirinya dan atau karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk kepatuhan hukum dan juga perlindungan sosial ketenagakerjaan. Next pertanyaan, Kaminrace, apakah pemilik dan karyawan PT Perorangan wajib ikut BPJS Ketenagakerjaan? Jawabannya iya sahabat. Pemilik PT Perorangan dapat mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, kategorinya bukan penerima upah. Sementara itu, jika PT Perorangan ini memiliki karyawan, maka mereka wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh pemilik sebagai pemberi kerjanya. Next pertanyaan, Kaminrace, apa sih syarat utama mendaftar BPJS Ketenagakerjaan untuk PT Perorangan dan apa hubungannya dengan NIB? Jadi sahabat, untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan ini sebagai PT Perorangan diperlukan NIB, akta pendirian dan juga NPWP. Nah, NIB ini berfungsi sebagai identitas legal usaha yang memudahkan proses pendaftaran badan usaha di dalam sistem BPJS Ketenagakerjaannya. Next pertanyaan, Kaminrace, apakah PT Perorangan ini termasuk badan usaha di BPJS Ketenagakerjaan dan bagaimana dengan usaha tanpa badan hukum? Jawabannya iya sahabat. Jadi PT Perorangan ini diklasifikasikan sebagai badan usaha oleh BPJS Ketenagakerjaan dan dapat mendaftarkan karyawannya. Sementara itu, usaha tanpa badan hukum tetap bisa mendaftar sebagai individu, namun tidak dapat mendaftarkan karyawan tanpa statusnya sebagai badan usaha. Next pertanyaan, Kaminrace, apa saja sih emang jenis program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Jawabannya sahabat, BPJS Ketenagakerjaan ini menyediakan 5 program perlindungan. Yang pertama ada jaminan kecelakaan kerja atau kita singkat dengan JKK. Ini memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi saat bekerja, termasuk saat dalam perjalanan dari atau ke tempat kerja. Yang kedua, ada jaminan kematian atau kita singkat dengan JKM. Ini diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
Yang ketiga, jaminan hari tua atau JHT. Tabungan ini jangka panjang yang bisa dicarikan saat pensiun, berhenti bekerja, atau mencapai usia tertentu 56 tahun. Yang keempat, jaminan pensiun atau JP. Ini memberikan penghasilan bulanan bagi peserta yang telah pensiun atau mengalami cacat total tetap. Dan yang kelima, jaminan kehilangan pekerjaan atau kita singkat dengan JKP, di mana ini diberikan kepada peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan juga pelatihan kerja. Jadi sahabat, ini adalah 5 program perlindungan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan ya sahabat. Kalian wajib mengetahui artinya dan manfaat masing-masingnya. Next pertanyaan, Kak Miner HC, program BPJS Ketenagakerjaan ini apa saja sih yang wajib diikuti oleh pemilik dan karyawan PT Perorangan? Jadi sahabat, pemilik PT Perorangan yang terdaftar sebagai peserta BPU atau bukan penerima upah wajib mengikuti program yang pertama JKK, jaminan kecelakaan kerja, kedua JKM, jaminan kematian, dan ketiga JHT atau jaminan hari tua. Sementara itu nih, karyawannya PT Perorangan wajib didaftarkan ke program JKK, JKM, JHT, dan JB, khususnya jika berstatus karyawan tetap. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP juga bisa diberikan kepada karyawan asalkan perusahaannya telah mendaftarkan mereka ke dalam semua program wajib dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Next pertanyaan, Kak Miner HC, apa sih manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi pemilik dan karyawan PT Perorangan? Jadi sahabat, bagi pemilik PT Perorangan, BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan saat bekerja, termasuk nih resiko kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Sementara bagi karyawan, manfaatnya mencakup perlindungan jika mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, atau saat memasuki masa pensiunnya. Next pertanyaan, Kak Miner HC, apa sih manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi kelangsungan bisnis? Jadi sahabat, BPJS Ketenagakerjaan ini membantu meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung legalitas usaha. Selain itu nih, kepesertaan aktif juga menjadi salah satu syarat untuk mengakses pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau kita singkat dengan nama KUR. Next pertanyaan, Kak Miner HC, bagaimana sih ketentuan iuran dan kepesertaan BPJS ini untuk pelaku usaha? Jadi sahabat, iuran BPJS ini bisa dicatat sebagai biaya operasional usaha. Namun, manfaatnya tidak mencakup semua kondisi sakit seperti BPJS Kesehatan, hanya untuk kecelakaan kerja. Nah, pekerja lepas di PT Perorangan juga bisa ikut sebagai peserta BPU atau bukan penerima upah. Pertanyaan berikutnya, Kak Miner HC, apa sih manfaat lanjutan dari BPJS Ketenagakerjaan ini terkait warisan, pencairan, dan juga perlindungan? Jadi sahabat, program JHT dan JKM bisa diwariskan jika peserta meninggal dunia. Nah, JHT juga bisa dicairkan sebelum pensiun, yaitu setelah nonaktif minimal 1 bulan dan telah memenuhi syarat. Nah, kepesertaan di semua program ini memberikan perlindungan menyeluruh, baik dari risiko kerja maupun jaminan masa depan. Next pertanyaan, Kak Miner HC, apa saja sih ketentuan dan perbedaan manfaat BPJS ini dalam praktek usaha? Jadi sahabat, BPJS ini sering menjadi syarat wajib dalam proses tender ataupun proyek, terutama di sektor pemerintah dan swasta. Nah, manfaatnya berbeda antara pemilik usaha dan karyawan, tergantung jenis program dan besar iurannya. Kepesertaan ini tidak berlaku seumur hidup. Aktifnya yaitu selama iuran dibayarkan dan bisa berhenti jika tidak dilanjutkan. Next pertanyaan, Kak Miner HC, apa sih manfaat BPJS ini bagi pemilik usaha terkait masa depan dan juga pengembangan diri? Nah sahabat, melalui program JHT, pemilik PT Perorangan ini mendapatkan tabungan jangka panjang yang bisa dimanfaatkan untuk pensiun ataupun modal usaha. Nah sementara itu, program JKP memberikan perhatian kerja dan juga bantuan tunai bagi peserta yang kehilangan pekerjaan, membantu mereka kembali produktif. Next pertanyaan, Kak Miner HC, apa sih hak dan kewajiban pemilik PT Perorangan dalam BPJS Ketenagakerjaan ini? Jadi sahabat, pemilik PT Perorangan ini berhak mendapatkan perlindungan sesuai program yang diikutinya. Kewajibannya adalah mendaftarkan karyawan dan membayar iuran BPJS ini secara rutin dan tepat waktu. Next pertanyaan, Kak Miner HC, apakah semua karyawan wajib didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan meskipun usahanya masih kecil? Jawabannya iya sahabat, semua karyawan tanpa terkecuali wajib didaftarkan dan kewajiban ini tetap berlaku meskipun usaha masih berskala kecil. Tidak diperbolehkan hanya mendaftarkan sebagian atau menunda kepesertaannya.
Next pertanyaan, Kaminir HC, apa sih kewajiban dan konsekuensi terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini? Jadi sahabat, pemilik usaha ini wajib mendaftarkan semua karyawan. Jika tidak, akan dikenakan sanksi administratif dan denda. Untuk penerima upah atau PU, program bersifat wajib dan iuran dibayar bersama oleh pemberi kerja dan karyawan. Untuk bukan penerima usaha atau BPU, seperti ini pemilik PT perorangannya boleh memilih program minimal JKK dan JKM dan membayar iurannya sendiri. Next pertanyaan, Kaminir HC, bagaimana sih teknis pembayaran dan juga akses informasi BPJS ini untuk PT perorangan? Jadi sahabat, iuran BPJS ini dibayar bulanan dan bisa dilakukan secara mudah melalui marketplace atau e-wallet seperti Tokopedia dan juga Gojek. Nah, peserta juga bisa melihat laporan saldo minimal melalui aplikasi JMO atau Jam Sostek Mobile. Nah, pendaftaran wajib ini dilakukan segera setelah mempekerjakan karyawan. Next pertanyaan, Kaminir HC, berapa sih besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan siapa yang menanggungnya? Jadi sahabat, untuk pemilik PT perorangan atau BPU, iuran ini mulai dari 16.800 sampai dengan 36.800 per bulan tergantung program. Nah, untuk karyawan, besaran iuran ini bergantung pada gajinya. Contohnya untuk JKK itu sekitar 0,24% sampai 1,74%. Untuk JKM ini 0,3% dari gaji, JHT 5,7% dan JP 3%. Nah, iuran ini nanti dibagi antara perusahaan dan karyawan sesuai aturan masing-masing program. Jika telat bayar, akan dikenakan denda 2% per bulan sahabat. Next pertanyaan, Kaminir HC, bagaimana sih cara dan syarat daftar BPJS TK ini untuk PT perorangan? Jadi sahabat, pendaftaran ini bisa dilakukan online melalui situs SIP BPJS Ketenagakerjaan.go.id atau aplikasi JMO tanpa perlu ke kantor BPJS. Nah, dokumen yang dibutuhkan nih seperti NIB, NPWP, KTP, KK, dan juga data karyawannya. Catatan nih, usaha online wajib daftar BPJS TK ini jika sudah memiliki karyawan juga sahabat. Next pertanyaan, Kaminir HC, apa saja sih hal penting terkait BPJS TK ini untuk PT perorangan? Jadi sahabat, yang pertama sahabat nih, BPJS TK ini bisa jadi pelengkap legalitas usaha. Yang kedua, aksesnya mudah lewat aplikasi JMO. Kemudian, cek status kepesertaan aktif atau tidak aktif juga melalui via JMO atau aplikasi atau datang ke kantor BPJS-nya. Yang keempat, iuran tidak bisa diklaim kecuali JHT saat non-aktif. Lalu, penting nih untuk perlindungan usaha, menaikkan citra, dan juga mematuhi hukum yang ada. Hai sahabat, usaha boleh baru dirintis, tetapi perlindungan harus sudah dipikirkan sejak awal. Jangan tunggu kecelakaan atau kehilangan pekerjaan baru sadar pentingnya jaminan. Karyawan bukan sekedar tenaga tambahan, mereka adalah mitra kita membangun mimpi bersama. Di balik kerja keras mereka, ada tanggung jawab yang besar, ada keluarga yang bergantung, dan ada masa depan yang ingin mereka raih. Mendaftarkan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan bukan cuma soal mematuhi aturan, tetapi soal nilai tentang tanggung jawab, empati, dan juga keberanian untuk jadi pemilik usaha yang peduli. Saat kita memberi mereka jaminan atas keselamatan kerja, hari tua, dan masa depan, kita sedang menanam loyalitas, rasa aman, dan motivasi dalam setiap tugas yang mereka jalani. Bisnis bukan hanya soal angka, tetapi tentang hubungan antar manusia, tentang keberlangsungan yang adil dan penuh berkah. Memberi jaminan ketenagakerjaan bukanlah beban, tetapi bentuk kepedulian yang menciptakan usaha yang kuat dan dihormati. Sebagai PT perorangan, kita sudah berada di jalur yang benar, lebih legal, dan lebih terstruktur. Lengkapilah langkah itu dengan mendaftarkan tim kita ke BPJS Ketenagakerjaan, karena perlindungan yang kita berikan hari ini akan menjadi pondasi kepercayaan dan kesuksesan di masa depan. Usaha besar dimulai dari perhatian yang kecil yang dilakukan dengan hati. Nah, jika kalian masih bingung soal BPJS Ketenagakerjaan dan PT perorangan atau ragu nih bagaimana cara ngurusnya, tenang aja. Kalian silahkan bisa tanya bebas di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, silahkan, gratis kok. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp di nomor yang ada di layar ya teman-teman. Atau juga bisa klik link di deskripsi video. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu sahabat.
Nah, kami neraca, apakah bisa bantu urus BPJS Ketenagakerjaan dan PT Perorangan? Jawabannya iya bisa sahabat. Kami akan membantu sahabat. Silakan kontak nomor admin ini ya teman-teman, ada di layar nomornya. Atau kalian juga bisa cek paket promo kami di Linkit RHC Konsultan PKRT. Di situ akan tersedia beberapa macam paket-paket promo yang sudah kami sediakan untuk membantu teman-teman melengkapi legalitas usahanya. Hai sahabat, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo pendirian PT Perorangan 2025 yang berlangsung sampai dengan Desember 2025, di mana sahabat akan terima all in, terima beres tanpa ribet, full online seluruh Indonesia. Promo pendirian PT Perorangan di mana dari 1.500.000 ini menjadi hanya Rp750.000 saja. Dan paket ini teman-teman akan mendapatkan SK PT Perorangan, SK Kemenkum pendirian PT Perorangan, NPWP PT Perorangan, NIB OS SRBA PT Perorangan, free logo PT Perorangan, free desain stempel PT Perorangan, free kop surat PT Perorangan, free kartu nama PT, SOP PT, free hak akses all system, free video tutorial bisnis, dan free konsultasi legalitas bisnis. Promo ini terbatas ya sahabat, hanya untuk 100 pendaftar tercepat, di mana layanan kami ini full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi. Nanti bisa dicek secara online, pembayaran DP dulu bisa atau full juga bisa teman-teman. Prosesnya hitungan jam, selesai dengan syarat, data lengkap, dan sistemnya normal. Nah, legalitas usaha lengkap ini adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Jadi jika kalian ada yang dibantu, silahkan kalian kontak nomor yang ada di layar atau juga bisa cek di link deskripsi video. Nah sahabat, selain itu kami juga memiliki beberapa paket layanan lain seperti NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak paten, hak cipta, company profile, PT Perorangan, barcode Indonesia, barcode GS1, sertifikat PKRT. Jadi buat kalian nih, nggak ada alasan kalau kalian nggak punya bisnis, karena semua legalitas kami yang akan urus. Kalian fokus ke produksi. Nah sahabat, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki konten-konten di channel YouTube Ritsa Rahil hari ini, dimana konten ini kami maksudkan untuk membantu teman-teman UMKM seluruh Indonesia yang berada di desa, yang berada di pelosok, yang jauh dari kota, dan jauh dari informasi. Jadi nggak ada alasan kalian punya bisnis tapi nggak ada legalitasnya, karena semua bisa kami bantu secara full online seluruh Indonesia di channel kami ini. Di sini channel kami sudah membuat berbagai macam tentang legalitas usaha dan bagaimana penjelasannya serta cara melengkapinya. Dan kalian bisa cek aja ya di link deskripsi video dan di channel kami. Kita akan masuk di dalam link deskripsi video teman-teman, dimana di sini sudah kami buatkan berbagai macam link yang memiliki promo yang berbeda, mulai dari ada layanan jasa, layanan ebook, dan layanan lainnya. Kita akan coba contoh yang pertama linknya. Kita akan klik link pertama, kita akan masuk ke dalam websitenya teman-teman, yaitu RHC Konsultan UMKM, dimana kami di sini untuk konsultasi gratis ya. Promo pertama yang sedang kami andalkan adalah promo PKRT tahun 2025, dimana di sini ada syarat-syaratnya, kemudian ada kategori produknya, bagaimana cara pembayaran, syarat-syaratnya, dan juga ada promo-promo lainnya yang sedang berjalan teman-teman. Mulai dari promo PT Perorangan, promo paten merek haki, kemudian promo sertifikat halal. Kalian bisa cek apa yang akan kalian dapatkan di flyer tersebut. Kemudian promo izin edar BPOM, kemudian ada promo company profile, dan harganya sudah kami berikan promo. Jadi silahkan kalian manfaatkan ya sahabat. Kemudian ada promo website bisnis, kemudian ada video-video tutorialnya juga sudah kami buatkan. Jadi buat kalian nih yang punya produk PKRT, dimana kalian bisa cek aja, ini sudah ada kami buatkan berbagai macam izin edar untuk masing-masing produk pembersih teman-teman. Kalian klik aja akan masuk ke dalam videonya. Dan kami juga sudah membuat rahasia cuan, yaitu resep produk PKRT. Jadi ini berisi tentang ebook dari produk-produk PKRT. Buat kalian nih yang mau memulai usaha di bidang produk pembersih, kalian bingung nih bagaimana formulanya, silahkan kalian manfaatkan ebooknya teman-teman. Dan juga jika kalian
ingin mengembangkan variasi untuk produk usaha kalian bidang pembersih, kalian juga bisa manfaatkan ebook ini. Dan ebook ini harganya juga sudah kami berikan promo teman-teman. Jadi silahkan kalian pilih, kalian manfaatkan untuk menambah cuan di dalam bisnis kalian. Karena berbagai macam produk nih, ada produk parfum, softener, kemudian ada produk apalagi nih, banyak banget, semir, ada parfum, ada pemutih pakaian, ada semir sepatu dan lainnya. Silahkan kalian manfaatkan produk-produk e-booknya yang sudah kami sediakan di dalam website ini teman-teman. Semoga bisa membantu kalian ya dalam mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi. Nah, kita akan lihat lagi untuk di link-link berikutnya di deskripsi teman-teman. Di sini kita cek link yang kedua, yaitu akan masuk ke e-book legalitas bisnis, dimana ini berisi e-book tentang masing-masing legalitas bisnis. Jadi buat kalian yang penasaran nih, apa itu NIB, PIRT apa, PKRT apa, kami juga sudah buatkan e-booknya. Jadi kalian bisa manfaatkan e-book ini untuk menambah pendalaman kalian mengenai masing-masing legalitas. Kami juga sudah sediakan e-book template bisnis teman-teman. Kemudian bagaimana cara bisnis digital sudah kami juga sediakan. Silahkan kalian kepoin saja. Nah, selanjutnya kita akan cek link berikutnya, yaitu adalah We Are UMKM Hub. Jadi di sini isinya berisi produk-produk kuliner dari teman-teman UMKM yang sudah bekerja sama dengan kami, dan juga kami sediakan untuk e-booknya teman-teman di bisnis kuliner. Jadi buat kalian yang punya bisnis kuliner, kalian ingin menambah varian produk, kalian bingung bagaimana cara formulanya, silakan kalian manfaatkan e-book yang sudah kami sediakan. Dan kita akan cek untuk link berikutnya teman-teman, masuk ke portofolio kami. Jadi di sini portofolio kami, silahkan kalian cek linknya masing-masing, akan menampilkan halaman-halaman yang berbeda. Kita akan masuk portofolio teman-teman, di mana ini penjelasan tentang RHC Konsultan UMKM, visi misi, alamat, kemudian klien-klien UMKM yang sudah kami bantu, kemudian penjelasan masing-masing produk teman-teman, ada NIB, NPWP, bagaimana contohnya, kemudian ada PIRT penjelasannya, bagaimana bentuk dan contoh sertifikatnya, kemudian PT perorangan, NPWP-nya, paten merek haki, kemudian company profile dan macam lainnya, serta barcode GS1. Jadi silakan kalian kepoin aja link masing-masing di deskripsi video teman-teman. Nah teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga menambah wawasan teman-teman terhadap BPJS TK dan juga PT Perorangan. Jika kalian ada yang ingin dibantu, jangan sungkan, jangan ragu, silakan kalian kontak kami kepada admin kami, itu free gratis seluruh Indonesia. Nah sahabat, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jangan lupa mau di-subscribe serta silakan di-share ke teman-teman UMKM lainnya agar video ini semakin bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.